Mulai ya kuliahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan dibuka semua yang memiliki laptop yang tersedia saat ini atau komputer. Ya, sebelum kita mulai, ada yang belum pernah membuka Excel. Raise your hand. Tidak ada? Nggak ada? Ya, sudah pernah semua ya. Jadi tidak ada yang tidak tahu ya, terutama formula dasarnya. Beneran? Nggak ada yang nggak bisa? Oke. The next question is, siapa yang tidak bisa mengakses komputer atau laptop saat ini? Siapa yang nggak bisa angkat tangannya? Yang tidak tersedia komputer atau laptop saat ini? Angkat tangannya, angkat tangannya. Angkat tangannya. Angkat tangannya. 8, terus siapa lagi? 8 orang aja. Yakin? Masih ada 12 aja yang belum join. Oke, ya. Dari ke-8, 9 orang. Siapa yang tidak bisa mengakses komputer atau laptop saat ini? Angkat tangannya, 9 orang cuman. Saat ini, ya. Saat ini. Entah pun misalnya tiba-tiba sebenarnya di rumah ada laptop, tapi saat ini sedang dipakai ayahnya, gitu kan ya. Nanti malam bisa dipakai, gitu kan. Nah, berarti kan tidak bisa mengakses saat ini. Ya, angkat tangannya. Saat ini tidak ada laptop atau komputer di depannya. 11 orang. Oke, 11 orang cuman ya. Yang lainnya bisa ya. Nah, apakah dari 11 orang ini kira-kira kesulitan ya untuk mengerjakan tugas yang akan dikerjakan? Karena kan harus dikumpul hari Senin ini, sekarang hari Kamis. Sabtu Minggu kan libur sebenarnya. Ya, turun tangannya jika tidak masalah. Yang bermasalah, saya bilang, yang bermasalah untuk bisa mengerjakan tugas hingga hari Senin, angkat tangan. Kalau tidak, turunkan tangannya. Oke, siapa? Siapa yang nggak bisa? Ada 5 orang ini, udah? Sofiana, kenapa Sofiana nggak bisa? Itu Bu, kami belum punya laptop yang terutamanya ada tuh. Tadi kami sudah juga nyoba ngerjain di HP pakai Excel itu rada-rada kayak sulit. Ya, terus itu Reski? Ya Bu. Apanya ya? Bu? Sebelumnya izin Bu off cam. Yang pertama saya tuh nggak bisa cara penggunanya Bu. Terus yang kedua saya hari Sabtu berangkat ke Jambi gitu. Oke. Waktunya Ya. habis. Oke, berarti kalau saya perpanjang nggak masalah ya? Berarti saya tinggal perpanjang waktunya kan? Iya Bu. Oke, berarti waktunya kita perpanjang ya sampai pertemuan selanjutnya bisa ya kalau seperti itu? Bisa Bu. Oke, udah nggak ada masalah. Ya, turunin tangannya Reski. Mutiara? Saya belum punya laptop, Bu. Mau minjem ke kakak, lagi sibuk juga.
Kenapa minjem siapa? Pinjam ke kakak sepupu, Bu. Tapi dia Ya. lagi sibuk kuliah juga, Bu. Lagi sibuk? Oke, berarti nunggu dia nggak sibuk bisa? Bisa, Bu. Oke, ya berarti waktunya diperpanjang. Ya, Bu. Oke, ya. Mutiara. Lamria, bagaimana Lamria? Sama Bu, kayak jawaban Sofiana. Belum punya laptop Bu, jadi dicoba di Android, rada susah Bu. Oke, ya. Nah, jadi solusinya untuk Lamriana sama siapa tadi Sofia itu adalah mencari akses terdekat itu tadi. Ada warnet. Ya. Apakah di kotanya tersedia warung internet? Ada Bu. Jauh Bu dari permukiman, jauh dari rumah warnetnya. Iya, jadi nggak mungkin mengerjakannya. Mungkin Bu, kalau ada kendaraan di rumah, kadang kendaraannya dibawa abang kerja. Oke, kan saya udah bilang kalian ada hari libur seperti itu. Mungkin Iya, Bu. atau tidak? Bisa atau tidak? Insya Allah bisa Bu. Oke, ya berarti durasinya aja saya perpanjang ya, 1 minggu seperti itu ya setiap tugas. Batasnya adalah 1 minggu seperti itu ya, tidak jadi 4 hari begitu. Ya, nah jadi khusus yang tidak menggunakan laptop saat ini, nah itu pastinya akan lebih sulit ya, karena tidak langsung mengerjakan bersama-sama dengan kita. Ya, nah tapi hal ini akan saya atasi dengan cara merecord setiap rekaman yang kita kerjakan secara online. Ya, perkuliahannya tidak setiap saat online. Ya, nah jadi ketika kita online akan saya record dan akan saya upload ke YouTube dan linknya bisa kalian lihat di e-learning seperti itu. Jadi ketika kalian mau mengerjakan kembali, kalian bisa melihatnya di rekaman yang sudah tersedia. Ya, biasanya seperti itu. Ya, nah jadi karena saya nggak mau nanti ada satu dua yang kemampuan yang berbeda dari orang lain dikarenakan ketidakmampuan akses. Ya, padahal kan sebenarnya kita ini kan harusnya offline gitu. Kita pakai komputer di kampus kan seperti itu ya, tapi karena kondisi kita sedang online, jadi kita kesulitan dalam hal tersebut. Oke, nah jadi dari sisi seperti ini sudah tidak ada masalah lagi ya, akses ke komputernya sudah ready semua. Ya, jadi usahakan bisa mengakses minjem punya tetangga atau punya siapa yang bisa dipinjem-pinjem. Ya, nggak usah malu ya, malunya disingkirin dulu. Ya, oke. Kalau sudah silahkan dibuka Excel-nya. Yang tidak punya, silahkan dibuka materi kita hari ini. Ya. Nah. Oke, ini adalah beberapa formula dasar yang pastinya sudah kalian tahu ya. Nah, untuk tampilannya pasti berbeda-beda setiap kalian ya, tergantung dari Windows-nya seperti itu ya. Ya, tampilan atasnya ini pasti berbeda-beda ya. Nah, tapi untuk formula itu sama. Ya, ini kita punya yang dasarnya. Nah, sebelum kita ke latihan, kita lihat bersama-sama dulu modul yang sudah kalian hilang. Oke, modul yang sudah kalian download ya di e-learning. Ya, jadi kalau kalian baca modul ini, ya memang kadang buat beberapa orang ini hal yang remeh-temeh gitu ya. Ya, memang yang remeh-temeh ya, karena memang ini masih pendahuluan ya. Jadi, tapi bukan berarti kalian tidak memperhatikan dengan sesama segala yang ada di modul tersebut
Ya, pasti ada 1-2 hal yang baru bagi kalian, walaupun hanya sekedar istilah. Ya, nah ini kita istilahnya ya. Ini ada spreadsheet-nya, ya ada lembar kerjanya, ya ada workbook istilahnya di sini. Ya, ada halamannya. Nah, ini ya ada worksheet, ada definisi-definisinya di sini. Ya, jadi biasanya kita ketemunya di A. Nih, ya, jadi ada 16.000 kolomnya. Saya aja kalau nggak baca ini, saya nggak tahu kalau ada berapa kolomnya. Ternyata ada 16.000. Ya, nah, jadi kotak-kotaknya ini ternyata tersedia hingga 1 juta kotak. Ya, 1 juta. Ya, nah, lalu ini kita sebut dengan sel aktif. Ketika kursor kita letakkan di kotak tersebut, dia aktif. Itu bisa diketik seperti itu ya. Nah, nih ya, ada istilah-istilahnya, silahkan dibaca lagi. Ya, nah di sini terdiri dari ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Ya, ada lembar kerjanya bisa nih, ada bisa ditambah, bisa dikurang, bisa diganti namanya. Ya, nanti kita coba. Lalu yang pertama kita ada fungsi sum, ya penjumlahan. Nanti kita coba contohnya. Lalu kita punya average, ya apa average? Rata-rata. Iya, ya rata-rata. Lalu ada min, max. Ini tadi ada yang WA saya nggak saya balas. Ya, sombong banget sih belum ada balas. Ya, karena dia nggak baca. Karena dia cuma langsung baca tugasnya, Bu apa sih Bu maksud dari min max itu gitu ya. Padahal di sini ada definisinya, ada cara ngerjainnya. Ya, ada definisinya, ada cara ngerjainnya. Ya, namanya min, minimum, minimal, berarti paling kecil. Ya, max, maksimal, maksimum berarti paling besar. Ya. Ini kesalahan-kesalahan yang paling sering kita lihat ketika kita mengerjakan di Excel ya. Ini kalau tandanya seperti ini berarti dia kurang lebar nih karena angkanya banyak kan. Nah, jadi kita tinggal lebarin. Ya, cara ngelebarin ya Bu. Ada yang nggak bisa tuh, kadang nggak ingat atau udah lupa gitu kan, atau nggak tahu gitu kan karena jarang bekerja di Excel. Nanti kita lihat. Ya, lalu ada kode yang seperti ini nih muncul. Sering ya, nih kode seperti ini muncul. Ya, berarti adalah formula yang tidak mungkin. Pasti ada yang salah dari formula tersebut. Nah, kalau value, ya, jadi ini adalah memberitahukan bahwa formula yang kita kerjakan itu salah satunya itu bukan terdiri dari angka. Jadi bingung dia mau mengasih nilai seperti apa. Ini 1000 sama 2. 2 itu kan angka 2. Jadi dia bingung apa nilainya. Jadi kita ganti tulisan 2 menjadi angka 2. Lalu ada simbol seperti ini kesalahan yang timbul apabila salah dalam membuat rumus fungsi. Ya, jadi contohnya nih, tidak ada fungsi soma. Jadi some itu nggak ada, yang ada sum, sum. Oke. Nah, ini ada tugas ya, tugasnya nanti diketik sendiri. Ya, lalu dikerjakan ini diisi gaji kotornya berapa? Bagaimana cara ngerjain gaji kotor? Berarti ini dikali ini, ya kan? Jadi gaji kotornya. Pajaknya berapa? Oke, tengok pajaknya 10%. Oh, berarti 10% dikali gaji kotor, segitu pajaknya. Lalu gaji bersihnya berapa? Berarti gaji kotor dikurangi pajak. Demikianlah gaji bersihnya. Oke, berapa banyak BPJS yang ketenagakerjaan yang diambil, yaitu 5% dari gaji bersih. Tinggal dikali gaji bersih, dikali 5%. Oke, lalu ditulis di sini totalnya. Ya, total dari masing-masing ini berapa? Lalu rata-ratanya berapa? Lalu minimalnya, maksnya. Berarti minimal sama maksnya berarti cuma 1 diisi, nggak sampai ujung. Berapa? Ya. Oh, untuk yang gaji kotor, ya maksudnya gaji kotor minimalnya berapa, maksimalnya berapa.
Siapa yang dapat gaji paling rendah, siapa yang dapat gaji paling tinggi, itu maksudnya. Ya kan? Siapa yang bayar pajak paling tinggi, siapa yang bayar pajak paling rendah. Siapa yang gaji bersihnya paling tinggi, siapa yang gaji bersihnya paling rendah. Ya, siapa yang bayar BPJS-nya lebih mahal, siapa yang bayar BPJS-nya lebih murah. Seperti itu. Oke? Sampai sini mengerti? Oke. Mengerti, Bu. Baik, Bu. Gampang banget ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan latihan tadi yang ada di Excel. Oke, ya. Ini tadi kan kalau kita mau tambah sheet-nya, tambah 1 seperti ini. Tambah 1. Tambahnya kemana? Tambahnya ke belakang karena sudah banyak. Sudah banyak. Nih, udah banyak kerjaan kita. Banyak banget ya kerjaannya ya. Banyak banget ya. Nah, ini yang mau kita kerjain. Ya. Itu kita kerjakan selama 4 pertemuan. Nah, sekarang kita lihat ya yang dasarnya. Oke, kita punya data 1, data 2. Ctrl C ya. Copy, paste. Udah tahu ya? Nah, ini kita tuliskan hasil. Oke. Ya. Kita mau tadi apa? Ini kan selain Ctrl C, klik kanan, klik kanan ya, klik kanan. Mana copy? Copy. Pasti. Nah, kalau sudah ada hasil kayak gini, kita mau copy, ya, maka kita copy sama rumusnya, ya. Atau kita nggak mau copy rumusnya, ya, kita pastenya paste spesial, angkanya saja, ya, rumusnya nggak keluar. Oke, ya. Ya, ini untuk mengingat aja. Nah, penjumlahannya, ini penjumlahan. Ini tambah. Untuk memasukkan rumus, jangan lupa nulis sama dengannya. Ya, sama dengannya, jangan lupa. Tanda tambah. Enter. Ya, itu kalau datanya 2. Kalau datanya banyak, susah kan kita mau buat 25 tambah 25 tambah 25 tambah 25, susah kan? Nah, jadi keluarlah fungsi sum ini. Ya, nanti di sini ada sumnya. Sum, buka pro, klik, pencet shift, turunkan ke bawah. Pencet dulu shift-nya. Ya, tutup kurung, enter. Kalau mau ketik satu-satu, bisa. Satu-satu, 25 tambah 25 tambah 25 tambah 2. Ya, itu tadi rumusnya. Oke, kalau mau pengurangan, ini tanda kurang, ini enter. Oke, kalau mau perkalian sama dengan 25 tanda kali angka 8 ya, shift angka 8, klik enter. Yang sedang hidupin komputer sambil dikerjain, ya, sambil dikerjain. Latihan namanya, ya. Ibu, ini masih dasar sekali, saya pusing, saya ngantuk. Ya, tonton aja ya. Sama dengan ini ya, bagi ya, tanda bagi ya, garing, garis miring ya. Lalu kita klik ini. Nah, kalau mau menjumlah keseluruhan, di sini ada. Oke,
Ini yang sum tadi ya. Nih. Ya. Kita ini kan bloknya ada 2 ya. Ya, ini bisa kita gabungkan dengan ini. Merge. Jadilah di sini tulis jumlah barang. Ya. Oke, ini kita mau menjumlahkan ada berapa total barang keseluruhannya. Tadi kita pakai sum buka kurung, klik shift tahan turun, enter. Oke, gampang ya. Nah. Jumlah di toko misalnya, ini jumlah di rumah. Ya, ini misalnya jumlah di warung. Ya, nah 2. Ya, mau ngerjain yang di sini, tinggal kita tarik. Ya, ini kenapa rasanya remeh sekali, karena data yang kita punya sedikit. Ya, bayangkan kalau jadi saya ngolah data kalian. Kalian ini mah dikit, ini angkatan lumayan dikit, 60 orang. Biasanya satu angkatan itu ada yang sampai 100, pernah ada yang sampai 120. 120, bayangin saya harus ngoreksi kerjaan kalian semua. Oke lah, itu di luar koreksi. Udah saya input datanya, tugasnya ada berapa? Tugasnya ada 4. Belum lagi nilai akhir. Persentase tugas dengan persentase nilai akhir berbeda. Ya, semuanya saya pakai kalkulator kan nggak mungkin. Ya, jadi kita pakai Excel, tinggal ditarik aja keluar angkanya. Seperti itu. Oke, sum masih gampang ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ya. Tadi masalah pengalian persen tadi, persen apa tadi? Nggak mau nanya. Persen upah tadi? Nggak ada yang mau ditanya? Oke, kita ke min. Ya, nih misalnya kalian ini tadi kan saya udah bilang banyak banget kan orangnya. Terus saya mau tahu nilai terendahnya itu berapa, seperti itu kan ya. Nah, ternyata saya bisa lihat melalui rumus min. Nilai terendah adalah sama dengan min, buka, klik paling atas, shift, tahan, tutup, keluar. Jadi kita tahu nilai terendah di kelas itu adalah Dinda dengan nilai 57. Ya, itu tadi yang ditulis. Oke? Iya. Oke, sudah ngerjain? Oke, yang sambil buka komputer sambil dikerjain. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Dayat sudah, Dayat? Dayat sudah? Belum, Bu. Ya ya belum lah, kalau nggak dikerjain sampai tahun depan pun nggak selesai.
Ya, kan saya udah bilang dikerjain. Tulis angka-angka ini, kerjain. Sampai besok nggak akan selesai kalau nggak dikerjain. Tinggal diketik aja. Ya, Sudah? udah Bu. Siapa yang sudah? Sudah, Bu. Saya Bu. Saya itu siapa, sayang? Nggak hidup kamera, jadi nggak keluar mukanya. Yang pakai Zoom saat ini, siapa? Yang sudah Saya selesai? sudah Bu. Kofifa? Iya Bu. Oke, Kofifa, silahkan di-share screen-nya Kofifa, saya mau lihat. Kalau Dayat ini anak-anak yang songong-songong itu. Dia pintar, tetap songong dia. Nah, Dayat lah tuh. Oh, ini yang tugas, bukan yang tugas, Sen. Yang kita kerjain tadi. Kalau yang kita kerjain ya kalau tugas ya belum selesai, tutup, Sen. Nanti temannya lihat tuh. Kita ngerjain yang di layar saya ini, itu nanti, itu nanti tugas. Ya. Nih, cari nilai minimal dari ini. Lalu selanjutnya, nilai terendah, tertinggi. Tertinggi. Oke. Oke, lalu kita mau lihat rata-rata kelasnya berapa. Oke, saya mau lihat rata-ratanya. Oke, rata-ratanya 78. 74,8. Oke, silakan ini dikerjakan. Nih, yang ini. Maaf, Bu, boleh bertanya, Bu? Silakan. Itu, Bu, kan di Ibu itu di Excel Ibu itu ada sumnya, ada min, max. Tapi di tempat saya nggak ada, Bu. Gimana cara Wow, ngaturnya, Bu? ajaib dong. Caranya adalah, aduh, lupa saya nih. Caranya ada. Soalnya itu kan formula-formula yang wajib ya, yang pasti ada. Ya, nah, harusnya ada. Ayo, siapa yang ingat? Saya lupa. Gimana cara ngeluarinnya kemarin? Jawab, Bu. Ini habis pula lagi waktunya. Kenapa? Formula, Bu. Untuk formula ya. Terus? Di Math-N itu ada sum semuanya. Ya kenapa kamu nggak punya? Enggak, saya Ini coba ini, insert function. Bukan ya? Marianto. Kenapa? Menjawab Prianto. Nggak denger loh, putus. Minjem? Bu, izin Bu. Menjawab. Kenapa? Izin Bu, di rumah ada acara Amel izin off cam ya Bu. Oh iya, silakan. Enggak, tadi siapa tadi yang ngomong tadi? Dayat udah selesai, Dayat? Permisi Bu, apa boleh? Iya, belum. Dayat nggak ngetik. Apa Buka boleh di-share Excelnya, screen Dayat. tadi? Iya, silakan. Siapa tadi yang ngomong tadi? Siapa?
Yang hilang Permisi Bu, mau numpang nanya Bu. Oh ya silakan. Apa bisa share screen Ibu ditampilkan lagi Bu? Soalnya Oh datanya iya, belum sempat. saya mau tampilkan. Tadi tuh saya mau share screen si yang ngomong tadi itu loh, yang si Zoom-nya hilang. Siapa tadi? Kok nggak ngejawab lagi? Marianto, Bu. Mana Udah Marianto? ketemu, Bu. Udah ketemu? Caranya, Bu. Udah, Kayak Bu. mana caranya Marianto? Coba share screen Marianto. Pakai HP, Bu. Dari formula, Bu. Udah nampak tadi, Bu. Dari formula baru ada di situ pilih-pilihannya, Bu. Iya, kenapa punya kamu hilang? Enggak, Bu. Kan punya Ibu itu langsung bisa ada di bawah, Bu. Ini saya tekan dulu formula baru muncul gitu, Bu. Tekan dulu formula. Maksudnya punya saya ada di bawah mana? Ini? Iya, Bu. Punya yang... itu, Bu. Yang di bawah kan ada min, ada max, ada... Ya ampun. Ini kan saya yang buat. Mardianto. Maksudnya, Bu? Awal sudah saya ajarin. Di bawah ini adalah sheet. Nah, ini sudah saya ganti namanya. Bisa kita ganti namanya. Mau ganti namanya Rahayu. Bisa. Itu yang mau kamu ganti. Saya kira hilang min max-nya. Kalau itu... Oh, Mardianto. Bingung saya nih. Oh, iya. Udah Mardianto, udah nggak ada masalah? Aman, Bu, aman. Iya, itu tadi saya bilang kan, bahkan hal remeh-temeh kayak gitu pun kita bisa salah sangka. Ya, saya ulangi ya. Tulisan di bawah ini itu adalah saya yang mengganti namanya. Kalau kalian buka lembaran baru, tulisannya adalah sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, tulisan sheet itu bisa kalian ganti dengan kerjaan kalian. Nih ya, bisa ditambah, bisa ditambah, bisa ditambah. Ya, salah, nggak kelihatan ya? Saya share-nya screen aja. Oke, kelihatan ini yang kosong nih. Kelihatan yang kosong ini, Mardianto? Kelihatan, Bu. Jadi ini di kamu sheet 1 namanya kan? Nah, ini bisa kamu ganti dengan Mardianto. Ya. Marianto, Bu. Marianto. Marianto. Nah, ini misalnya kamu ganti dengan tugas 1, ini ganti dengan tugas 2, ya. Oke? Nah, biasanya kalau saya ini pakai sheet 1, sheet 2, misalnya saya mau menggabung nilai kalian di satu file misalnya. Nah, yang ini punya R1 misalnya. Ini punya R1, nah yang ini punya R2 misalnya. Gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya saya mau bagiin jadwal praktikum misalnya. Jadwal praktikum R1 sama R2 ini ya, filenya boleh dicek gitu kan. Bu, nggak ada R2 nih, Bu, kata Marianto, karena yang terbuka lembar kerjanya yang R1 gitu. Dia nggak lihat bahwa di sheet kedua ada R2. Ya. Jadi dicek dulu. Soalnya kejadian di senior kalian yang semester 2 saya membagikan pembagian praktikum mandiri kan, tugas-tugasnya apa aja. Bu, yang untuk R2 belum ada, Bu. Padahal ada di sheet satunya, cuman dia nggak lihat gitu. Ya. Oke. Saya kira hilang. Soalnya kalau hilang memang ada fungsi-fungsi tertentu itu yang memang tidak tersedia, jadi harus di checklist dulu biar dia tersedia gitu. Tapi ini kan fungsi yang umum gitu ya, nggak mungkin nggak tersedia. Gitu. Oke, sudah selesai nih rata-rata, udah dapet? Dapat ya? Oke. Misalnya ini nilai tugas. Oke, nilai tugasnya semuanya 70. Oke, ya.
Ini nilai ujian. Oke, kita mau nyari nilai akhir kan? Ya kan? Kita mau nyari nilai akhir. Nilai akhir itu adalah komposisinya itu adalah 70%, 70% ya, ditambah ini 30%. Beginilah nilai akhirnya. Segini nilai akhirnya. Kan? Oh, mau tahu terendahnya berapa? Oh, mau tahu tertingginya berapa? Oh, mau tahu rata-ratanya berapa? Ya. Paham? Oke, kerjakan ini. Nanti kita tengok satu-satu. Kebetulan sedang absen. Oke, sudah semua? Ya, itu tadi ya, sama dengan halnya dengan ngasih nomor. Ya, kadang nggak semuanya itu tahu kalau bisa ditarik. Ya. Nih, misalnya kita punya nomor 1. Nih kalau kita tarik semuanya akan jadi angka 1. Ya. Nah, supaya dia nggak jadi angka 1, kita tulis dulu angka 2, kita ajarin dia. Kita ajarin kalau kita tuh nggak mau angka 1, baru ditarik.